Videonya banyak dolar kuning, apa sebabnya dan apakah bisa diatasi? Terus kira-kira channel kedepannya apabila banyak dolar kuning itu akan bagaimana? Saya sedang scroll di media sosial, grup-grup itu menemukan kreator YouTube yang screenshotnya itu videonya dolar kuning semuanya. Kebanyakan itu mayoritas adalah dolar kuning. Jadi apakah kira-kira itu penyebabnya dan apakah itu berbahaya ya? Jadi kayak gini. Dalam ketentuan YouTube itu sudah dijelaskan bahwa dolar kuning itu artinya adalah terbatas. Artinya terbatas itu iklannya yang muncul itu terbatas ya. Kadang-kadang malah tidak muncul. Nah, itu dalam catatannya ya. Tidak seperti yang dolar hijau. Kalau yang dolar hijau itu banyak yang muncul. Jadi tentunya kenapa dibatasi semacam itu, karena di dalam video tersebut itu ada elemen atau material, baik itu pada deskripsi, pada judul, pada tag, ataupun di dalam video, termasuk juga thumbnail yang tidak sesuai dengan pedoman konten alias kebijakan konten ataupun kebijakan konten yang sesuai dengan pengiklan. Jadi dihapuskanlah dolar kuning. Ini biasanya ditentukan oleh sistem robotnya YouTube yang tugasnya untuk menganalisis iklan mana yang layak, apakah itu dolar kuning atau apa kayak gitu. Karena sudah ditemukan di dalamnya ada elemen-elemen semacam itu atau material yang tidak sesuai kebijakan, maka ditentukannya adalah dolar kuning. Nah, kalau lebih parahnya lagi dolarnya merah loh, tidak sesuai untuk dimonetisasi, tidak bisa untuk dimonetisasi. Nah, kalau dolar kuning itu masih mendingan, tapi ya tidak mendingan. Pada deskripsi ya, misalnya deskripsinya atau judulnya itu ada kalimat yang tidak sopan. Nah, misalnya gampangnya kayak gitu, atau kalimat menghina atau lain sebagainya, itu pada deskripsi ataupun judul. Kalau di dalam videonya bagaimana? Berarti di dalam video itu juga ada kalimat yang tidak sopan, apalagi di bagian awal video ada kalimat yang menjijikan ataupun mengejek atau lain sebagainya. Nah, kayak gitu ya. Terus juga dalam visualnya, bukan hanya di kalimat, dalam visual itu menunjukkan adegan seperti itu sesuai dengan temanya, apakah misalnya gampangnya itu visualnya itu darah atau lain sebagainya kayak gitulah. Itu bisa dibatasi ataupun menjadi dolarnya kuning. Nah, itu sebabnya karena di dalam video tersebut, baik itu di metadata lah ya, sebut saja metadata, ada deskripsi dan sebagainya, itu ada kalimat ataupun visual audio yang tidak sesuai dengan pedoman kebijakan konten. Lalu bagaimana dengan konten-konten yang istilahnya pernah melihat kan, konten-konten yang ada kalimat kasarnya? Ya bisa saja, tapi lebih baik jangan diucapkan di awal video. Wah ya, sebutkan saja menyebutnya itu di tengah-tengah kayak gitu, jangan di awal video, karena di awal video itu adalah merupakan bagian istilahnya bagian sakralnya saja di situ ya. Nah, apakah itu bisa diatasi? Ya bisa. Bisanya bagaimana? Karena ini biasanya adalah sistem YouTube yang menganalisis apakah ini kontennya cocok dengan pengiklan atau tidak, terus ditentukannya dolar kuning atau hijau ataupun merah. Itu adalah sistem yang kerja. Kalau memang yakin videonya adalah tidak ada material yang semacam itu yang tidak sesuai, boleh kita mengajukan peninjauan manual. Di situ nanti akan ditinjau oleh orang, bukan oleh robot. Kalau sebelumnya awal setelah upload biasanya ada ketentuan, nah itu yang menentukan adalah sistem. Nah, setelah kita banding mengajukan peninjauan secara manual, baru itu nanti akan dianalisis, disortir oleh orang secara manual tentunya ya, oleh ahli-ahlinya. Terus yang keduanya adalah dengan mengedit bagian-bagian tertentu itu, baik itu di judul, deskripsi atau lain sebagainya, metadata yang di dalamnya diedit gitu. Diedit apakah nanti perlu peninjauan? Kalau ketika diedit tunggu beberapa hari, kalau memang tidak ada hasil atau perubahan pada dolarnya, boleh kita melakukan peninjauan. Tapi pastikan sudah benar-benar di dalam video tersebut itu sudah sesuai dengan kebijakan konten ataupun kebijakan iklan.
terlalu banyak dolar kuning apakah bahaya nanti untuk channelnya? Saya sudah pernah bahas ya di video ini, insya Allah ya. Tapi di sini juga akan sedikit merangkum. Jadi apabila channel itu banyak koleksi dolar kuning, selain sudah dibatasi, itu sudah sangat tidak menguntungkan ya, iklannya tampilnya tidak banyak ataupun tidak tampil sama sekali iklannya. Jadi percuma kita upload video banyak yang nonton, iklannya yang muncul sedikit atau bahkan tidak dimunculkan, yang nggak dapat fee-nya ya, nggak dapat uangnya ya, percuma ya kayak itu kalau memang tujuannya untuk monetisasi tentunya ya. Nah itu salah satu dari kerugian. Terus yang selanjutnya adalah kerugian nanti kedepannya pada channel ya, channel kalau banyak koleksi dolar kuning akan berpotensi, nah, saya tidak menjamin 100% juga, tapi berpotensi untuk nantinya dismonetisasi. Iya ya, dismonetisasi itu semuanya berarti pada video yang ada di channel tersebut tidak ada iklannya, tidak bisa menampilkan iklan. Yang namanya juga dismonetisasi, monetisasinya dihentikan. Kayak gitu. Program partner YouTube atau YPP diputus. Dan kalau memang videonya memang terlalu berbahaya, dianggap terlalu bahaya, artinya bahaya itu ya maksudnya tidak sesuai dengan kebijakan konten, melanggar pedoman komunitas tentunya. Ya pastilah ya nanti akan disuspend ataupun di-banned channelnya. Nah, itu kerugian besar ya bagi saya tentunya kalau memang mengalami hal semacam itu, tapi semoga saja tidak ya. Artinya ketika membuat video itu ya harus hati-hati, meskipun ya dianggap mudah kayak gitu, tapi harus hati-hati dalam menentukan judul, membuat deskripsi, di dalamnya harus bagaimana ya. Seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya, pahami dulu pedoman kebijakan ataupun ya pedoman komunitas lah intinya kayak gitu, dan juga pedoman yang sesuai dengan pengiklan supaya kontennya itu sesuai dengan kebijakan. Nah nanti muncul iklan kayak gitu. Jadi mungkin itu saja video kali ini ya, semoga bermanfaat di dunia wal akhirah tentunya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, video lainnya juga ditonton, silakan mengaji, berbagi sebisanya dan seadanya. Salam.